Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Arduyani dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya di sini akan membahas tentang rangkuman tugas Ulumul Quran. Dalam rangkuman tugas Ulumul Quran ini terdapat 13 materi. Yang pertama ada materi kodifikasi wahyu Al-Quran, yang kedua ada Asbabun Nuzul 1, yang ketiga ada klarifikasi Asbabun Nuzul, yang keempat ada Asbabun Nuzul 2, yang kelima pengulangan ayat dalam Al-Quran, yang keenam struktur bahasa Arab Al-Quran. Materi yang ketujuh ada ilmu munasabat 1 mengenai studi relevansi Al-Quran. Materi yang kedelapan ada ilmu munasabat 2. Materi yang kesembilan ada ilmu munasabat memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Materi yang ke-10 pemisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Materi yang ke-11, pemisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran 2. Materi yang ke-12, Ijaz Al-Quran 1. Dan materi yang terakhir ada Ijaz Al-Quran 2. Materi yang pertama, kodifikasi wahyu Al-Quran. Kodifikasi wahyu Al-Quran merujuk pada proses di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Proses kodifikasi wahyu Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Pada tahun 610 Masehi di Gua Hiro, wahyu tersebut kemudian dituliskan dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran oleh para sahabat Nabi yang dianggap terpercaya dan dihafal oleh para pengikut Nabi pada masa itu. Dalam proses kodifikasi wahyu Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan bahwa ayat-ayat yang diturunkan bersifat lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh umat manusia. Proses ini juga memastikan bahwa Al-Quran tidak mengandung kesalahan, baik dari segi maupun penafsiran. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran dianggap sebagai sumber utama ajaran agama Islam dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Kenapa Al-Quran tidak bisa disebut kalamul makhluk? Karena Al-Quran tidak bisa disamakan dengan di luar Al-Quran. Mau sehebat apapun karya sastra, tidak sebanding dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu, tidak ada satupun yang bisa menandingi Al-Quran. Kenapa Al-Quran tidak bisa disebut kalamul bashar? Karena Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran dianggap sebagai kitab suci yang diwahyukan secara langsung oleh Allah, bukan hasil pemikiran manusia. Sedangkan kalamul bashar di sisi lain merujuk pada ucapan manusia yang berasal dari pemikiran dan pikiran manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kalam bashar dapat mengandung kesalahan dan kekurangan, sementara Al-Quran dianggap sebagai firman Allah sempurna dan tidak mengandung kesalahan. Selanjutnya materi yang kedua adalah Asbabun Nuzul 1. Asbabun Nuzul adalah istilah yang merujuk pada sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dalam konteks ini, Asbabun Nuzul merujuk pada peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki Asbabun Nuzul. Beberapa ayat Al-Quran dianggap turun tanpa ada peristiwa khusus yang menjadi latar belakangnya. Meskipun demikian, pemahaman tentang Asbabun Nuzul dapat membantu kita memahami ayat-ayat Al-Quran secara lebih dalam dan kontekstual. Nah, selanjutnya ada contoh asbabun nuzul. Yang terkenal adalah tentang ayat mengenai larangan minuman khamar atau minuman keras. Menurut riwayat, awalnya para sahabat Nabi Muhammad masih mengonsumsi minuman keras. Tetapi setelah turunnya ayat yang melarang minuman khamar, mereka segera berhenti meminumnya.
Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman terhadap asbabun nuzul dalam memahami makna dan pesan dari ayat-ayat Al-Quran. Kita bisa menyimpulkan bahwa asbabun nuzul itu intinya mencakup dua hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah terjadinya suatu peristiwa, kemudian direspon turunnya ayat ini dalam rangka untuk mengungkapkan fakta dan memberikan jawaban, memberikan hukum atau hikam. Kedua, terkadang asbabun nuzul ini latar belakang yang melatari turunnya ayat itu terkait dengan pertanyaan sahabat atau pertanyaan orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrik tentang suatu hal, kemudian turunlah ayat ini untuk memberikan sebuah jawaban. Sehingga di sini dengan belajar kita mengetahui bahwa asbabun nuzul sangat membantu sekali. Materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi asbabun nuzul. Asbabun nuzul dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, asbabun nuzul mutlak, yaitu yang menunjuk kepada sebab-sebab umum turunnya ayat-ayat Al-Quran. Sebab ini dapat berupa masalah umum yang dihadapi umat muslim pada masa itu, seperti masalah keimanan, akhlak, hukum-hukum syariah, dan yang lainnya. Contoh asbabun nuzul mutlak adalah turunnya ayat-ayat yang mengenai hukum waris, salat, zakat, dan puasa. Asbabun nuzul khusus merujuk pada sebab-sebab khusus turunnya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian tertentu pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebab-sebab ini berkaitan dengan situasi sosial dan politik pada saat itu, seperti perang, perdamaian, konflik, dan yang lainnya. Contoh asbabun nuzul khusus adalah turunnya ayat-ayat yang mengenai penaklukan Mekah, peristiwa di Gaza, Uhud, dan yang lainnya. Pemahaman tentang jenis asbabun nuzul ini penting untuk memahami konteks sejarah dan situasi sosial pada saat ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Dengan memahami asbabun nuzul, kita mengerti bahwa makna dan pesan dari ayat Al-Quran dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan benar. Materi yang keempat adalah tentang asbabun nuzul 2. Berikut ini adalah beberapa contoh asbabun nuzul tentang sebab turunnya suatu ayat atau suatu surat dalam Al-Quran. Yang pertama ada surat Al-Fatihah. Menurut beberapa riwayat, surat ini diturunkan sebagai jawaban atas permintaan orang Yahudi yang menentang Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan mukjizat seperti yang pernah diperoleh oleh para nabi sebelumnya. Yang kedua, surat Al-Baqarah. Ayat pertama surat ini turun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ayat-ayat berikutnya turun sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah mengenai Islam. Yang ketiga, surat Al-Anfal. Surat ini diturunkan sebagai respon atau pernyataan para sahabat Nabi Muhammad mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuh Islam. Surat Al-Ahzab ayat 50 dari surat ini diturunkan sebagai jawaban atas permintaan para istri Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan hak-hak mereka. Surat Al-Insyirah ayat 1 dari surat ini turun setelah perjalanan malam Nabi Muhammad atau yang disebut Isra Mi'raj. Surat Al-Ma'un, surat ini turun sebagai respon atas perilaku buruk orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW, termasuk menolak memberikan bantuan kepada orang miskin. Surat Al-Kafirun, surat itu diturunkan sebagai respon atas ajakan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengakui dan memuja mereka sebagai Tuhan. Pemahaman terhadap asbabun nuzul ini penting untuk memahami konteks dan situasi sejarah pada saat ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Dengan memahami asbabun nuzul, kita dapat lebih memahami makna dan pesan dari ayat-ayat Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kelima tentang hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan ayat dalam Al-Quran memiliki beberapa hikmah dan manfaat yang penting, diantaranya menguatkan pemahaman, menunjukkan kepentingan, menguatkan keyakinan, menenangkan hati, mengingatkan kepada Allah. Dengan memahami hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran, kita dapat lebih menghargai dan memahami keindahan dan kebenaran dalam setiap ayat Al-Quran, serta dapat mengambil manfaat dan hikmah
hikmah dari pesan-pesan yang disampaikan. Materi yang keenam tentang struktur bahasa Arab Al-Quran. Struktur bahasa Arab dalam Al-Quran memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakan dari bahasa Arab sehari-hari. Beberapa karakteristik bahasa Arab dalam Al-Quran, yang pertama ada kekayaan kosakata. Al-Quran mengandung kosakata yang sangat kaya dan bervariasi sehingga dapat memberikan nuansa dan makna yang berbeda pada suatu ayat. Yang kedua ada tata bahasa. Al-Quran mengikuti aturan tata bahasa Arab secara ketat dan memperlihatkan keahlian Nabi Muhammad dalam penggunaan tata bahasa Arab. Yang ketiga, gaya bahasa. Bahasa Arab dalam Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang sangat indah dan memikat, dengan penggunaan majas dan metafora yang kaya, sehingga dapat menyampaikan pesan dengan efektif. Yang keempat, i'rab. Al-Quran menggunakan aturan i'rab dalam setiap kalimatnya, yang dapat memberikan nuansa dan makna yang lebih dalam. Yang kelima, Asmaul Husna. Al-Quran menggunakan Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah yang indah dan sempurna dalam setiap ayatnya, sehingga memberikan keindahan dan kebesaran pada bahasa Arab dalam Al-Quran. Yang keenam, qiraah. Al-Quran memiliki beberapa qiraah atau cara membaca yang berbeda, sehingga bahasa Arab dalam Al-Quran dapat memiliki variasi dan nuansa yang berbeda. Struktur bahasa Arab dalam Al-Quran merupakan keindahan tersendiri dan menjadikannya sebagai salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Arab dalam Al-Quran dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pesan-pesan dan nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Materi yang ketujuh tentang ilmu munasabat 1 mengenai studi relevansi Al-Quran. Ilmu munasabat adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada ilmu yang mempelajari keterkaitan dan hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dengan konteks historis dan sosial tempat Al-Quran diturunkan. Dalam konteks studi relevansi Al-Quran, ilmu munasabat membantu kita memahami bagaimana ayat-ayat Al-Quran memiliki relevansi dan aplikasi dalam kehidupan manusia pada masa sekarang. Studi relevansi Al-Quran merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana ajaran-ajaran Al-Quran dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia pada masa sekarang. Dalam studi ini, para ulama akan menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan mencari aplikasi praktis dan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan spiritual. Jadi menurut Imam Syuuti di sini, ilmu munasabat itu adalah salah satu bentuk yang kemiripan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi nanti bisa dirasakan secara empiris atau secara logis. Bagaimana betapa ayat itu seperti satu nasabnya memiliki hubungan yang erat dengan yang lainnya dan tidak bisa terpisahkan. Itulah hikmah kenapa kita di dalam ulumul Quran mempelajari masalah ilmu munasabat. Ilmu munasabat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memudahkan pemahaman tentang ilmu nasab. Materi yang ke-8 adalah materi ilmu munasabat 2. Ilmu munasabat secara istilah adalah ilmu yang secara spesifik mempelajari tentang rahasia-rahasia di balik hikmah susunan ayat Al-Quran. Dalam ilmu munasabat, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami Al-Quran secara lebih dalam. Beberapa pendekatan tersebut meliputi pendekatan tafsir. Pendekatan ini mempertimbangkan secara konteks sejarah, linguistik, dan budaya saat ayat-ayat diturunkan. Yang kedua, pendekatan ilmiah. Pendekatan ini menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, pendekatan perbandingan. Pendekatan ini membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan naskah-naskah lain termasuk kitab-kitab suci agama lain untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam ajaran-ajaran agama dan menyoroti pesan-pesan universal yang ada di dalam Al-Quran. Materi yang ke-9 ada ilmu munasabat memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Ilmu munasabat dalam konteks memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik adalah sebuah pendekatan yang mencakup pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan hubungan dan keterkaitan antara berbagai ayat serta konteks keseluruhan Al-Quran.
Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari penafsir yang terisolasi dan memastikan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran didasarkan pada pemahaman yang komprehensif. Dalam ilmu munasabat, beberapa prinsip dan metode yang digunakan untuk memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik meliputi tadabur, tawasud, tahqiq, dan tafsir. Dengan menggunakan pendekatan ini, ilmu munasabat membantu individu untuk memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Ini melibatkan pemahaman konteks keseluruhan, menghindari penafsiran yang sempit dan menggali lebih dalam makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Materi yang ke-10 adalah materi pemisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat penggunaan pemisalan atau istidlal dan klasifikasi atau tahsis sebagai metode komunikasi yang digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat manusia. Baik pemisalan maupun klasifikasi digunakan untuk membantu pemahaman dan pengajaran ajaran Al-Quran dengan cara yang lebih jelas dan efektif. Pemisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran membantu memperjelas pesan-pesan Allah dan memudahkan pemahaman umat manusia. Mereka digunakan untuk memperkuat pesan moral, etika, kebijakan yang ada dalam Al-Quran. Dengan menggunakan pemisalan dan klasifikasi, Al-Quran menjadi sumber pengetahuan dan pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka dengan bijak dan sesuai dengan kehendaknya. Materi yang ke-11 adalah materi pemisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran 2. Pemisalan adalah penggunaan perumpamaan atau analogi untuk menyampaikan pesan dan konsep yang kompleks kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menggunakan pemisalan dalam Al-Qur'an untuk membantu umat manusia memahami konsep-konsep abstrak, prinsip-prinsip moral, dan pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Qur'an. Contoh pemisalan yang sering digunakan dalam Al-Qur'an adalah perumpamaan tentang tumbuhan, hewan, peristiwa atau sejarah, dan kisah-kisah para nabi. Misalnya dalam Al-Quran, Allah menggunakan perumpamaan tentang anjing yang menjulurkan lidahnya di siang panas untuk menggambarkan orang-orang yang mengingkari tanda-tanda Allah dan tidak menjaga diri dari dosa. Klasifikasi adalah proses pengelompokan atau membagi sesuatu ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melakukan klasifikasi untuk memberikan penegasan atau pembatasan terhadap suatu konsep atau hukum yang disampaikan. Materi ke-12 adalah Ijaz Al-Quran 1. Ijaz Al-Quran adalah konsep dalam tradisi Islam yang merujuk pada keajaiban atau kemukjizatan Al-Quran sebagai karya sastra yang unik dan tak tertandingi. Dalam bahasa Arab, ijaz secara harfiah berarti keajaiban atau kemukjizatan. Dan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ijaz Al-Quran sebagai konsep tidak hanya berfokus pada aspek keindahan bahasa dan prediksi ilmiah. Ia juga mencakup aspek teologis, moral, dan spiritual dari Al-Quran yang dianggap sebagai mukjizat oleh umat Islam. Konsep ini adalah sebuah keyakinan dalam Islam yang menggarisbawahi kemuliaan Al-Quran sebagai wahyu yang ilahi dan dianggap sebagai bukti kebenaran dan keistimewaan Islam. Ijaz Al-Quran 2. Dalam konteks Ijaz Al-Quran, terdapat dua aspek penting yang sering dibahas. Yang pertama, keindahan bahasa. Al-Quran dianggap sebagai bentuk yang paling sempurna dalam penggunaan bahasa Arab. Dari segi gaya, bahasa, komposisi
ayat, struktur kalimat, dan penggunaan kosakata. Al-Quran dianggap sebagai contoh terbaik keindahan bahasa Arab. Bahkan para ahli bahasa Arab terkemuka pada masa Nabi Muhammad mengakui ketidakmampuan mereka untuk menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Hal ini dianggap sebagai mukjizat bahasa Al-Quran karena tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Kedua, keilmuan dan prediksi ilmiah. Al-Quran juga dianggap mengandung prediksi ilmiah yang terbukti benar oleh perkembangan pengetahuan manusia. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyajikan penjelasan tentang fenomena alam, penciptaan manusia, perkembangan embrio manusia, dan fenomena lainnya yang sesuai dengan penemuan ilmiah modern. Ini dianggap sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran dalam hal pengetahuan dan pemahaman ilmiah.